Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang adanya loker ya, lowongan kerja Korea di luar G2G. Apakah aman atau tidak? Nah, sebelum membahas ke situ, kita ke sini dulu ya. Adakah kerja Korea di luar G2G? Jawabnya adalah ada. Pertama, P2P perikanan, yaitu ABK kapal. Ini lewat P3MI atau PJTKI itu kan ada. Terus yang kedua, ada juga sistem training, yaitu sistem LG atau undangan, bukan SLG ya. Ini juga kontrak 3 tahun, terus tidak pindah-pindah tapi yang ini. Terus berikutnya ada juga mandiri, tapi ada tapinya ya, terbatas, terus hanya yang beruntung, terus punya skill. Contoh, misal saya punya LPK, terus punya murid cewek, lama terbang, tapi dia sarjana, pinter bahasa Inggris, punya skill. Lalu saya carikan job langsung ke Korea. Itu hanya contoh. Nah, untuk contoh-contoh yang lain terkait proses kerja Korea yang lain ya, bisa dicek di video saya sebelumnya. Sudah saya jelaskan ya, dari mulai G2G sampai yang ilegal. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kalau loker yang ini, yang sekarang ini ya, yang sering ditanyakan ya. Ada loker di luar G2G. Ini katanya program baru ya, butuh banyak, tinggal nunggu visa ya. Terus contoh yang ditawarkan itu visa C31, itu ini kayaknya visa kunjung itu ya. Terus visa E7, listrik, las, visa E8, perkebunan, visa E9, pabrik, galangan kapal. Nah, ini yang aneh ya, visa E9 ditawarkan. Padahal ini kan lewat G2G ya. Terus visa E10 ABK, kalau ini ditawarkan maklum, karena ini ada ya. Cuma kalau yang ini pasti dilempar ke P3MI ya. Terus ada juga program P2P, intercom, sama training. Nah, tawaran ini sangat menggiurkan bagi yang suka jalan pintas atau sering gagal. Nah, mari kita kupas ya tentang tawaran ini. Pertama, fakta lapangan. Belum ada yang berangkat. Coba pikir, apakah sudah ada yang berangkat terkait tawaran ini? Belum ada yang berangkat. Tandanya belum ada dokumentasi keberangkatan. Jadi kalau memang ada berangkat, biasanya sebuah LPK atau P3MI akan foto bareng ya dengan spanduk mereka, rombongan yang telah diberangkatkan. Terus belum ada real testi yang berangkat. Ini kan program baru ya, itu kan cuma alasannya. Intinya kan belum ada berangkat. Lebih baik kalau minat ya harus ada yang berangkat dulu kan, nggak peduli program baru ya. Program baru apa program coba-coba kan lebih baik yang sudah ada kan, enak. Terus harus punya paspor dulu. Nah, ini sekarang kan bikin paspor kan ditanya aneh-aneh ya, harus ada rekom lah ya, agak susah. Coba kalau mereka yang membuka loker ini menguruskan paspor juga, tapi kan mereka tidak menguruskan kan, mereka pengen sudah ada paspor dulu, berarti kan enak ya, tinggal merekrut yang sudah punya paspor, ditawari. Terus kapan berangkat tidak jelas. Intinya tinggal nunggu visa. Visa itu ada jika kontrak itu sudah ada. Dalam kontrak aja belum ada, nunggu visa dari mana? Ya nunggu terus ya kalau kontrak belum ada. Nah, itu.
Nah, sekarang kita bahas lagi sistem yang biasa dipakai. Ini mudah dibaca. Pertama, deposit atau bayar dulu. Wes pokoknya uang masuk dulu lah, uang masuk berapa? Ya, untuk alasan ini itu ya, masuk dulu. Masalah terbang entah, penting uang kumpul dulu. Nah, ini kan kalau uang kumpul kan kita dapat berapa ratus juta ya, kita bankkan, depositokan, kita dapat bunga, kita putar, kita dapat bunga, ya kan? Bisa saja kan deposit dulu. Terus sistem oper atau calo, lempar sana lempar sini, biar kalau ada apa-apa kita tidak dimintai tanggung jawab langsung kan. Loh ini kan lewat sini, loh ini kan lewat sini, ya coba tanya ke situ ya. Terus nimbrung nama LPK atau P3MI PT resmi, biar aman kan, nimbrung. Nanti lewat PT ini, setelah kita cek kan PT-nya resmi, berarti kan kelihatan aman gitu kan. Terus berikutnya meyakinkan, yaitu dengan berkas mirip Applivisai. Terus ada wawancara juga, terus punya data format bahasa Korea plus data list. Nah, ini agak meyakinkan. Kalau format seperti ini semua orang kadang bisa bikin ya. Jadi jangan terlalu yakin dengan format. Terus kadang tidak berangkat uang kembali. Apakah benar uang kembali? Coba dipikir ulang. Karena kenyataan tidak gampang. Uang masuk, sudah masuk itu enak. Gak mungkin kalau dikembalikan kan. Pasti akan dipotong dengan biaya, misal medikal lah. Ya itu kan sudah untung dari medikal juga kan. Alasan wawancara lah apa. Terus diolor-olor kadang juga lempar tanggung jawab. Loh kamu bayarnya sama siapa? Si A kan? Ya sana minta dari si A. Oh si B ya, dilempar lagi kan. Tidak langsung, karena tidak langsung ke P3MI atau PT yang bersangkutan, alias tadi kan sistem oper calo. Terus berikutnya, biasanya itu terkait berita yang ada di Korea. Nah ini yang agak aneh itu karena masalah ini ya. Contoh kasus, kita menolak lupa ya. Pertama, dulu banget, saya masih di Korea ini, ada P2P manufaktur. Padahal manufaktur itu kan dulu lewat G2G ya, sekarang juga lewat G2G, tapi ada orang Korea datang ke Indonesia, berkunjung ke daerah-daerah, bahkan ke LPK dengan meyakinkan, menawarkan P2P manufaktur, kontrak 3 tahun. Nah ini, padahal ini tidak ada, banyak sekali yang ketipu dulu, termasuk LPK pada ketipu ya, gara-gara ada orang Korea yang menawarkan ini ya, meyakinkan. Ternyata tidak ada. Terus berikutnya, dulu juga ada loker perawat Korea. Ada sebuah LPK misal di Bali atau di mana dulu buka loker perawat Korea. Kenapa kok bisa ada loker seperti ini? Padahal ini kan nggak ada ya. Itu waktu ada kunjungan, kalau nggak salah kunjungan wakil presiden itu ya, Yusuf Kala itu ke Korea, terus menawarkan kerjasama itu kan terkait menawarkan, kalau nggak salah menawarkan itu ya perawat ya, menganggap kalau Korea itu seperti Jepang mungkin kan butuh perawat, ternyata kan Korea nggak butuh. Nah itu beritanya. Terus maka di Indonesia ada oknum
yang mengaitkan dengan itu ya, padahal nggak ada. Terus berikutnya, ini yang tahun lalu ya, visa musiman E8 pertanian atau perkebunan, terus C4 pengolahan ikan atau perikanan. Ini waktu itu juga di Korea ya, menawarkan visa ini, padahal belum clear ya. Tapi di Indonesia, gara-gara berita di Korea itu, dan ada orang Korea yang ke Indonesia juga, terus menawarkan seperti ini, maka banyak yang sudah mulai merekrut. Tapi ya sampai sekarang nggak ada yang berangkat. Dan ya, untuk menutupi ketidakberangkatannya, kadang yang sudah masuk ke sini itu dialihkan ke visa E9. Padahal kan kita tahu ya, visa E9 itu lewat G2G ya. Tapi mereka ya mengalihkan ke E9. Nah, ini agak aneh ya. Kenapa kok bisa dialihkan ke E9? Ini juga ada kaitannya dengan berita di Korea saat ini. Yaitu di Korea saat ini itu kan kekurangan pekerja visa E9. Terus mereka Korea membuka lowongan E9, tapi ada tapinya, khusus yang sudah ada di Korea. Kalau yang belum ada di Korea, visa E9 ini mustahil. Jadi, tapi kalau sudah di Korea, contohnya mahasiswa di Korea ya, sudah lulus, pengen kerja E9 bisa. Tapi kalau belum ke Korea, mustahil. Ya namanya juga untuk menutupi kan kegagalan E8, maka diadakan E9. Nanti entah apa lagi ya. Yang penting uangnya jangan keluar dulu lah, yang sudah deposit masuk lah gitu kan. Nah, ada juga yang menawarkan visa E7. Ini juga terkait dengan berita yang ada di Korea, bahwa saat ini memang Korea juga sedang buka visa E7 pekerja skill ya, tapi untuk yang sudah ada di Korea. Misal sudah ada di Korea lewat E9 terus pindah ke E7. Nah, itu bukan dari E7 Indonesia gitu ya. Seandainya ada E7 yang dari Indonesia, itu sangat-sangat terbatas, nggak ada kata kok butuh banyak, nggak ada. Jadi kalau dilihat-lihat itu biasanya terkait berita yang ada di Korea ya biasanya. Misal ada pemberitaan visa E8 dulu kan, pertanian, perkebunan, apa itu, terus di Indonesia pada buka loker ini, padahal belum clear. Nah, terus bagaimana dengan tanggapan BP2MI? Misal kalau Anda dapat tawaran terus menanyakan ke BP2MI, kira-kira tanggapannya seperti apa ya? Pertama, sepanjang P3MI atau PT resmi, maka kewenangan ada di P3MI tersebut. Nah, makanya loker-loker ini berlindung atas nama ini P3MI resmi ya. Terus BP3MI tidak mencampuri atau tidak mengetahui job order. Ya memang benar, karena mereka tidak melaporkan job ordernya ke BP2MI, makanya BP2MI tidak mengetahui job order. Jadi nanti mereka BP2MI akan menjawab itu kewenangan dari P3MI tersebut. Terus berikutnya, ada beberapa loker yang tidak disarankan oleh BP2MI. Contohnya E8 pertanian perkebunan, C4 kemarin itu tidak disarankan sebenarnya oleh BP2MI. Terus tidak membenarkan, terutama yang visa E9 ini ya, yang ditawarkan lewat G2G. Makanya kalau kamu tanya ke BP2MI, loh ini kok ada E9 di luar G2G, maka BP2MI akan menjawab
itu tidak benar. Tapi ya, tidak mengambil tindakan, walaupun tidak menyarankan, walaupun tidak membenarkan, tapi tidak mengambil tindakan. Kenapa kok tidak ada tindakan? Karena ya terkait yang ini, jika ada laporan atau komplain baru bisa diproses. Jadi sepanjang tidak ada komplain, tidak ada yang melapor karo dirugikan, maka ya BP2MI tidak mengambil tindakan. Makanya loker seperti ini kan masih aman ya. Soalnya belum ada komplain. Nah, mau komplain kan sudah di sidem ya, dengan cara ya nanti dikembalikan uangnya. Ya, ini kan sudah saya alihkan ke visa ini. Jadi tenang, sabar. Ini nanti turun visa atau apa. Nah, itu. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil, cari saja yang aman ya. Untuk loker seperti ini sebaiknya hindari. Cari yang aman saja, yang sudah ada yang berangkat. Terus bagi YouTuber yang ada di Korea, entah itu TKI Korea atau shelter yang ada di Korea, tolong jangan promo demi konten. Misal kalau ada visa E8 dulu kan, langsung cepet-cepet disampaikan, padahal belum clear ya ke Indonesia. Ada visa E7, sekarang E9, cepat-cepat disampaikan. Padahal kan itu bukan untuk yang di Indonesia, tapi untuk yang sudah di Korea. Jangan hanya demi konten, nanti malah mengundang oknum calo untuk merekrut. Nah, itu pesan sekaligus ya, kesimpulan yang bisa kita ambil. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.